A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis lohri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bumi diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Menurut para pakar geologi, bumi yang kita huni sekarang ini usianya kurang lebih 4,5 miliar tahun, dan diperkirakan kemampuan bumi untuk dapat menopang kehidupan, artinya makhluk hidup bisa berkehidupan di atas permukaan bumi ini sekitar 1,5 miliar tahun lagi. Sedangkan matahari memiliki usia yang hampir sama dengan bumi, yaitu 4,5 miliar tahun. Dan usia matahari sampai nanti padam kurang lebih 10 miliar tahun lagi. Dan sebuah bintang, karena matahari ini kan termasuk bintang, sebuah bintang akan meledak, supernova namanya, apabila sudah kehabisan bahan bakarnya, yang tentu saja hal itu akan menghancurkan tata surya kita di mana ada bumi di dalamnya. Jadi secara ilmu pengetahuan, manusia sendiri itu menyatakan bahwa kiamat itu memang pasti akan terjadi berdasarkan dari penelitian dan analisa para ahli-ahli geologi maupun astronomi. Adam alaihi salatu wassalam merupakan manusia pertama yang menghuni bumi, sekaligus menjadi nenek moyang bagi seluruh manusia. Akan tetapi selain Nabi Adam, Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak umat manusia, Abul Bashar, karena semua manusia setelah kejadian banjir di zamannya Nabi Nuh itu merupakan anak keturunan Nabi Nuh, yaitu dari Ham yang menjadi nenek moyang bangsa Afrika, orang Habsyi, terus Syam yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, Persia dan Romawi, serta Yafid yang menjadi nenek moyang bangsa Turki, Cina, Rusia, Mongolia, termasuk kita orang Indonesia. Banjir Nabi Nuh terjadi di seluruh dunia, sehingga tidak ada manusia yang selamat kecuali yang berada di atas kapal yang bersama Nabi Nuh. Nah, manusia yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh tidak memiliki keturunan lagi setelah kejadian tersebut. Jadi hanya 3 anak Nabi Nuh itulah yang memiliki keturunan sampai kita sekarang dan nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua ulama sepakat tentang penciptaan Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu dari tanah, diciptakan oleh Allah, kemudian tinggal di surga, dan pada akhirnya nanti menjadi khalifah di bumi setelah terkena tipu daya iblis untuk memakan syajaratun khuldi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Thaha ayat ke-120 dan 121. Fawaswasa. Nah, di sini waswas. Waswas itu adalah bisikan setan, bisikan keraguan setan kepada manusia, seperti di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi, waswas. Jadi waswas itu kalau kita ada keraguan, waswas itu bisikan dari setan, bisikan jahat biasanya, pikiran-pikiran keraguan.
Fawaswasa ilaihi, maka setan membisikkan waswas kepada Adam. Asyaitonu qala, dan setan itu berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Nah, itulah tipu daya iblis. Iblis mengatakan bahwa pohon khuldi itu adalah pohon keabadian dengan tipu dayanya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fa'akala minha, lalu mereka berdua memakannya, yaitu buah dari pohon khuldi tadi. Fabadat lahuma, sehingga tampaklah oleh keduanya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa, sawatuhuma, aurat mereka, watafiqo yakhsifani alaihima, dan mulailah keduanya menutupinya, yaitu menutupin aurat mereka itu, min, dari, dengan, warokil jannah, daun-daunan yang ada di surga. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa memakan buah dari pohon khuldi tersebut, aurat-aurat mereka itu tampak. Mereka berdua saling melihat auratnya sudah terlihat, kemudian menutupin dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian setelah peristiwa itulah, lalu Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam turun ke bumi, ada makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghuni bumi terlebih dahulu. Nah, berikut kami akan coba kupas tentang cerita makhluk apa saja yang telah menghuni bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi cerita kali ini bukanlah dari Al-Quran maupun hadis Nabi, yang artinya sanadnya itu tidak jelas. Mungkin ada dalilnya, tapi dalilnya itu sanadnya tidak jelas, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman atau rujukan ataupun hujah. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan semata. Dan apabila teman-teman mendengar cerita tentang hal ini, maka teman-teman semua akan tahu bahwa ini tuh cerita yang tidak bersanad. Jadi entah dari mana asalnya itu cerita ini tidak jelas sanadnya. Ikhwatal iman, jadi pertama, ketika saat bumi baru berumur 8.000 tahun, yang mana keadaan masih kosong, menurut cerita ini Allah sudah menciptakan banyak biji sawi putih di bumi. Jadi di bumi ini sudah ada sawi putih. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor unggas, yaitu sejenis burung yang bernama tabirun nasar. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si burung tabirun nasar ini, hai unggas tabirun nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan. Begitulah redaksi dari cerita yang sudah beredar. Syaratnya tidak jelas, jangan lupa ya. Nah, kemudian sang unggas pun memakan biji-bijian itu, biji sawi itu. Namun cara memakannya itu ada aturannya. Pertama, sehari 1 biji dimakan, sehari 1 biji dimakan. Setelah beberapa hari dilihat, kok semakin berkurang biji sawi, kata si unggas, kata si tabirun nasar. Jadi dia merubah pola makannya, yaitu 1 biji 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan hanya memakan 1 biji sawi putih. Terus berlangsung, si tabirun nasar melihat lagi, biji sawinya tetap berkurang banyak. Nah, saking takutnya terhadap kematian, karena tadi dikatakan bahwa
apabila habis biji sawi, tabirun nasar itu akan dimatikan. Jadi si sang unggas itu hanya memakan 1 biji dalam setahun. Setahun 1 biji sawi. Namun walau bagaimanapun tetaplah akan habis juga kan. Dimakan ya habis. Walaupun setahun sekali tetap aja habis. Dan akhirnya tabirun nasar itu pun dimatikan begitu biji sawi itu habis. Kedua, setelah kematian si tabirun nasar, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain lagi sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Jadi ada 70 orang laki-laki yang diciptakan. Namun tidak sekaligus diciptakan, tapi satu-satu. Jadi satu laki-laki diciptakan, setelah meninggal kemudian satu lagi, setelah meninggal satu lagi, sampai 70 orang laki-laki. Masing-masing dari mereka itu berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa kita sekarang. Jadi tatkala telah mati 70 laki-laki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Jadi menurut cerita ini, bumi zaman dulu itu waktunya berbeda dengan bumi zaman sekarang. Dulu itu 1 tahunnya seperti 1000 tahun sekarang. Begitu. Baiklah, yang ketiga, tadi setelah mati 70 laki-laki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Itu namanya al-hin wal bin. Jadi sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, ada yang bisa terbang, ada yang bentuknya seperti kura-kura, si hin dan bin itu tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang dari hin dan bin tadi, ada yang bernama Yusuf. Jadi tugas si Yusuf ini untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama kepada kaumnya, hin dan bin. Akan tetapi jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran tersebut. Akhirnya Allah matikan lagi. Habislah sudah. Kemudian keempat ini, penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Allah menciptakan makhluk itu dia satu pasang. Rupanya seperti binatang, bentuknya itu seperti binatang yang keluar dari dalam neraka. Kemudian makhluk yang seperti binatang itu satu pasang mempunyai anak, dan anaknya dinamakan Azazil, si iblis. Setelah besar, Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadat selama 1000 tahun. Setelah ibadat selama 1000 tahun, kemudian Allah mengangkat tempatnya ke langit pertama. Nah, selama 1000 tahun di langit pertama pun si Azazil ini tekun beribadah lagi, tetap tekun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau, sehingga si Azazil itu bisa terbang lagi sampai ke langit kedua. Nah, di langit kedua dia pun kembali beribadah. Jadi demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit si Azazil itu beribadah selama 1000 tahun sampai ke lapisan langit ke-7. Sepeninggal orang tuanya Azazil yang makhluk seperti binatang tadi itu, di bumi itu ada lagi penghuni dari bangsa jin yang namanya Janna. Jadi kaumnya itu namanya Janna, yang hidup kurang lebih 70.000 tahun sampai melahirkan anak cucu. Ada yang mengatakan 18.000 tahun juga. Akan tetapi si Janna ini menjadi sombong dan kufur.
Sedangkan sementara itu di langit, Azazil bersama para malaikat kan masih khusyuk ya beribadah, terus saja beribadah. Dan Azazil itu dia menjadi penghulu para malaikat, menjadi panglima selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Sehingga pada satu waktu si Azazil itu mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata si Azazil, "Ya Tuhanku, sudah 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, aku," kata si Azazil, "mohon hendak turun ke langit bawah ke-6 untuk berbuat kebaikan kepadamu." Setelah itu si Azazil diizinkan untuk turun ke langit ke-6. Turunlah dia bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup beribadah di langit ke-6, dia memohon lagi untuk diturunkan ke langit ke-5. Kemudian setelah diizinkan, turunlah si Azazil itu bersama 700 malaikat pengiringnya tadi ke langit ke-5. Kemudian terus permintaannya sampai turun ke langit dunia. Ketika di langit dunia, Azazil mengajukan permohonan lagi. Jadi Azazil minta diturunkan lagi, "Ya Tuhanku, turunkanlah hambamu ini ke bumi bersama dengan para malaikat, bahwasanya hambamu ini hendak beribadah kepadamu di bumi." "Ya Tuhanku," kata si Azazil, "si Jannah ini sudah berbuat kerusakan di bumi. Anugerahkanlah kepada kami bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan di muka bumi itu." Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan si Azazil. Diturunkanlah Azazil itu bersama dengan 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di bumi. Sementara sebelumnya Jannah sudah dimatikan oleh Allah karena hanya berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Iblis kemudian mengemukakan ungkapan permintaan bahwa di bumi inilah dia betah, kata dia kan. Tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Jadi iblis itu, si Azazil itu meminta untuk ditempatkan di bumi karena dia betah. Akan tetapi Allah menolak permintaan Azazil kali ini karena Allah mempunyai rencana lain, yaitu membuat khalifah di muka bumi bernama Adam. Begitulah sekelumit kisah tentang makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sekali lagi diingatkan bahwa ini cerita tidak bersanad, dalilnya tidak jelas. Jadi tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan pedoman maupun rujukan. Hanya sekedar pengetahuan bahwa ada cerita seperti ini di masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.